Tahukah Anda, bumbu dapur sederhana yang sering dianggap remeh ini ternyata menyimpan kekuatan luar biasa untuk menjaga kesehatan di usia senja. Bahkan, banyak penelitian membuktikan khasiatnya mampu mencegah penyakit serius seperti jantung, stroke, hingga kanker. Bawang putih, si kecil pedas yang bisa menjadi sahabat setia para lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat sehat lansia dan keluarga tercinta. Selamat datang kembali di channel kami. Semoga Bapak Ibu semua senantiasa diberi umur panjang, badan yang kuat, dan hati yang bahagia. Hari ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dan penting, yakni 5 rahasia bawang putih untuk kesehatan lansia. Tidak hanya sebagai bumbu masak, tapi juga sebagai obat alami yang luar biasa. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan info sehat lainnya. Yuk kita mulai. Rahasia pertama, menurunkan kolesterol jahat dan melindungi jantung. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tahukah Anda bahwa penyakit jantung masih menjadi penyebab kematian nomor 1 di usia lanjut? Salah satu pemicunya adalah kolesterol jahat, yang sering tidak terasa gejalanya, tapi diam-diam menyumbat pembuluh darah. Tapi tenang, alam sudah menyediakan penawarnya. Namanya bawang putih. Bumbu dapur yang sering ada di masakan kita ini mengandung zat aktif bernama allicin, yang terbukti dapat menurunkan kadar kolesterol jahat LDL dan meningkatkan kolesterol baik HDL. Penelitian dari berbagai negara menunjukkan bahwa konsumsi rutin bawang putih bisa menurunkan kolesterol total hingga 10–15%. Bukan hanya itu, allicin juga membantu mengurangi pembekuan darah dan menjaga dinding pembuluh darah tetap lentur, sehingga aliran darah ke jantung dan otak menjadi lebih lancar. Ini sangat penting bagi lansia, karena seiring bertambahnya usia, pembuluh darah kita makin kaku dan mudah tersumbat. Maka dari itu, menambahkan 1–2 siung bawang putih mentah dalam menu harian bisa menjadi langkah kecil yang berdampak besar. Kalau Bapak atau Ibu tidak tahan dengan rasa atau baunya, bawang putih juga bisa dikonsumsi dalam bentuk rebusan, kapsul suplemen, atau dicampur dengan madu. Yang penting, dikonsumsi secara teratur dan tidak berlebihan. Cukup 1–3 gram per hari, atau sekitar 1 siung kecil bawang putih. Bayangkan, hanya dengan rajin mengonsumsi bahan alami ini, kita bisa mengurangi risiko serangan jantung, melancarkan sirkulasi darah, dan tetap bugar tanpa harus bergantung penuh pada obat-obatan kimia. Jadi, mulai besok kita biasakan masukkan bawang putih ke dalam menu harian. Karena untuk menjaga jantung sehat, tidak harus mahal, cukup mulai dari dapur sendiri. Rahasia kedua, menstabilkan tekanan darah secara alami. Bapak Ibu yang saya hormati, tekanan darah tinggi atau hipertensi sering disebut sebagai pembunuh diam-diam. Kenapa disebut begitu? Karena banyak orang, terutama lansia, tidak sadar bahwa tekanan darahnya tinggi sampai akhirnya mengalami stroke, gagal ginjal, atau serangan jantung. Kabar baiknya, bawang putih bisa jadi teman setia kita dalam mengontrol tekanan darah secara alami. Bawang putih mengandung senyawa belerang aktif seperti allicin dan dialil disulfida, yang terbukti dapat melebarkan pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan berkurang. Penelitian yang dimuat di Journal of Clinical Hypertension menyebutkan bahwa konsumsi 600–1500 mg ekstrak bawang putih per hari selama 12 minggu dapat menurunkan tekanan darah sistolik hingga 10 mmHg. Ini setara dengan efek obat hipertensi ringan, tanpa efek samping keras. Bahkan, lansia yang mengonsumsi bawang putih secara rutin terbukti memiliki detak jantung yang lebih tenang, sirkulasi darah yang lebih baik, dan tidak mudah pusing atau lelah. Cara konsumsinya pun mudah. Jika tidak suka mentah, Bapak Ibu bisa membuat air rebusan bawang putih,
Cukup 2 siung bawang putih direbus dalam 200 ml air selama 5-7 menit, lalu diminum hangat sebelum tidur. Bisa juga dicampur dengan madu untuk mengurangi baunya. Namun ingat ya, bagi yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah atau punya penyakit lambung, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum menjadikan bawang putih sebagai terapi harian. Yang jelas, mengontrol tekanan darah bukan hanya soal obat dokter, tapi juga soal gaya hidup sehat, pikiran tenang, dan konsumsi bahan alami seperti bawang putih. Jika Bapak Ibu bisa menjaga tekanan darah tetap stabil, maka risiko stroke, gagal ginjal, dan kebutaan bisa dikurangi secara drastis. Jadi mulai sekarang, jadikan bawang putih sebagai bagian dari kebiasaan sehat harian. Bukan hanya untuk bumbu masakan, tapi juga sebagai sahabat tubuh agar tetap kuat sampai usia senja. Rahasia ketiga, meningkatkan daya tahan tubuh lansia. Bapak dan Ibu yang terkasih, di usia senja, tubuh kita tidak sekuat dulu lagi. Sistem imun atau kekebalan tubuh semakin melemah, membuat kita mudah terserang flu, batuk, infeksi saluran pernapasan, dan penyakit lain yang dulunya ringan, tapi sekarang bisa berbahaya. Namun, di balik kelembutan tubuh kita yang menua, ada satu senjata alami yang bisa membantu, yaitu bawang putih. Bawang putih adalah antibiotik alami yang sangat kuat. Zat aktifnya seperti allicin mampu melawan virus, bakteri, dan jamur secara alami, tanpa membuat tubuh ketergantungan seperti antibiotik kimia. Para peneliti dari University of Florida pernah melakukan studi yang menunjukkan bahwa orang dewasa yang rutin mengonsumsi bawang putih memiliki jumlah hari sakit yang jauh lebih sedikit, serta gejala flu yang lebih ringan dan lebih cepat sembuh. Untuk lansia, ini kabar baik. Karena kita sering merasa capek, menggigil, atau tenggorokan gatal hanya karena perubahan cuaca. Tapi dengan rutin mengonsumsi bawang putih, daya tahan tubuh kita akan menjadi lebih siap melawan virus dan bakteri. Bawang putih juga membantu produksi sel darah putih, yaitu pasukan alami tubuh untuk melawan penyakit. Bahkan, beberapa peneliti menyebutkan bahwa bawang putih bisa membantu mencegah infeksi saluran pernapasan atas, seperti flu dan radang tenggorokan, yang sering menyerang lansia. Cara mengonsumsinya pun bisa disesuaikan. Jika tidak nyaman dengan rasa mentah, Bapak Ibu bisa mencampur bawang putih dengan madu, atau buat ramuan bawang putih plus jahe plus air hangat. Rasanya lebih nyaman di tenggorokan, dan manfaatnya berlipat. Tapi ingat ya, konsumsi bawang putih sebagai pendamping, bukan pengganti pengobatan. Dan pastikan tetap istirahat cukup, banyak minum air putih, makan bergizi, dan berjemur sinar matahari pagi. Kita jadikan bawang putih sebagai tameng alami, melindungi tubuh dari dalam, agar tetap sehat dan kuat sampai usia lanjut. Rahasia keempat, menjaga kesehatan otak dan mencegah kepikunan. Bapak Ibu yang saya sayangi, mungkin Bapak Ibu pernah merasa seperti ini. Lupa meletakkan kacamata, lupa nama cucu yang baru saja datang, atau bahkan lupa apa yang ingin dibicarakan. Jangan khawatir, hal itu wajar terjadi seiring bertambahnya usia. Tapi bukan berarti kita tak bisa mencegahnya. Disinilah peran bawang putih kembali muncul sebagai sahabat kesehatan kita di usia senja. Tidak hanya untuk jantung dan imun, tapi juga untuk menjaga fungsi otak agar tetap tajam dan mencegah pikun. Bawang putih mengandung antioksidan kuat seperti allicin dan selenium, yang dapat membantu melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Di usia lanjut, radikal bebas inilah yang diam-diam merusak jaringan otak dan mempercepat penurunan daya ingat. Penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi bawang putih secara rutin dapat membantu meningkatkan aliran darah ke otak, sehingga fungsi kognitif, seperti mengingat, berpikir, dan berkonsentrasi, tetap terjaga. Selain itu, bawang putih juga membantu mengurangi peradangan di sistem saraf pusat,
yang sering menjadi penyebab awal munculnya penyakit degeneratif seperti Alzheimer atau demensia. Meski bukan obat, bawang putih bisa menjadi bagian dari pola hidup sehat otak. Cara mengonsumsinya masih sama, bisa dimakan mentah, untuk yang kuat, atau diolah bersama makanan, atau dibuat ramuan. Bahkan, cukup 1 siung sehari sudah memberi manfaat besar untuk otak lansia. Tentu, hasilnya tidak instan. Tapi jika dikombinasikan dengan membaca, bersosialisasi, rajin bergerak, dan menjaga suasana hati tetap bahagia, maka kekuatan otak bisa bertahan lebih lama. Karena otak adalah pusat kendali tubuh. Menjaganya tetap sehat berarti menjaga kualitas hidup sampai usia senja. Rahasia kelima, membersihkan racun dan mencegah kanker secara alami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tahukah Anda bahwa setiap hari tubuh kita terpapar berbagai racun? Entah itu dari makanan, udara, obat-obatan, bahkan stres yang menumpuk. Kalau tidak dikeluarkan, racun ini bisa menumpuk dalam tubuh dan menyebabkan berbagai penyakit kronis, termasuk kanker. Tapi jangan khawatir, lagi-lagi bawang putih hadir sebagai pembersih alami yang luar biasa. Ya, meski kecil dan baunya tajam, ternyata bawang putih bisa membantu menyapu bersih racun-racun dalam tubuh, terutama di organ hati. Hati adalah filter utama tubuh, dan tugasnya adalah menyaring racun. Nah, bawang putih mengandung senyawa seperti sulfur dan selenium, yang membantu hati bekerja lebih optimal. Dengan bantuan bawang putih, hati lebih cepat menetralisir zat-zat berbahaya dan mengeluarkannya lewat keringat, urin, dan tinja. Lebih dari itu, penelitian juga menunjukkan bahwa senyawa aktif dalam bawang putih seperti dialil sulfida memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan sel kanker, terutama kanker usus besar, lambung, dan prostat, jenis kanker yang sering mengintai usia lanjut. Tidak heran kalau banyak ahli gizi menyarankan bawang putih sebagai bagian dari diet pencegahan kanker. Cara konsumsinya bisa sangat sederhana. Bapak Ibu bisa membuat ramuan air hangat bawang putih, atau menumisnya sebentar agar tidak terlalu pedas, lalu dicampur dalam sup atau sayur harian. Jika rutin dikonsumsi, tubuh akan terasa lebih ringan, perut lebih nyaman, dan kita pun merasa lebih sehat secara menyeluruh. Namun, perlu diingat, bawang putih bukanlah obat ajaib. Ini hanyalah bagian dari pola hidup sehat yang perlu didampingi oleh pola makan seimbang, banyak minum air putih, tidur cukup, dan pikiran yang tenang. Ingat Bapak Ibu, menjaga tubuh bersih dari dalam adalah langkah pertama untuk hidup lebih panjang, lebih sehat, dan lebih bahagia. Dan bawang putih bisa jadi alat bantu yang sangat kuat untuk itu. Bapak dan Ibu yang saya cintai, kita sudah menyusuri bersama 5 rahasia besar dari bawang putih. Bahan sederhana yang selama ini mungkin hanya dianggap sebagai pelengkap masakan. Tapi ternyata, manfaatnya luar biasa, terutama untuk kita yang sudah memasuki usia lanjut. Mari kita ingat kembali. Menurunkan kolesterol dan menjaga jantung tetap kuat. Menstabilkan tekanan darah secara alami. Meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit. Menjaga fungsi otak dan mencegah kepikunan. Membantu detoks tubuh dan mencegah kanker. Semua manfaat itu bisa kita rasakan hanya dengan satu langkah kecil. Menjadikan bawang putih sebagai bagian dari kebiasaan sehat harian. Ingat ya, Bapak Ibu, kesehatan bukan hanya soal umur panjang, tapi soal bagaimana kita bisa tetap mandiri, bugar, bahagia, dan tidak merepotkan anak cucu. Dan semua itu bisa kita upayakan, dimulai dari dapur, dari niat baik, dari perhatian kecil seperti mengonsumsi bahan alami seperti bawang putih. Tentu saja, kita tetap perlu mendengarkan anjuran dokter, makan dengan gizi seimbang, cukup istirahat, dan menjauhi stres. Tapi tidak ada salahnya kita tambahkan bantuan dari alam, seperti bawang putih,
yang sudah terbukti sejak zaman dahulu sebagai sahabat kesehatan. Jadi mulai besok, yuk Bapak Ibu, biasakan makan sehat, tambahkan bawang putih, dan terus semangat menjaga tubuh agar tetap kuat di usia tua. Kalau Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, berikan komentar sehat, dan bagikan video ini ke keluarga atau teman-teman sesama lansia. Dan yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga, supaya tidak ketinggalan informasi kesehatan lainnya yang insya Allah akan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi Bapak Ibu kesehatan, umur panjang, dan ketenangan hati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.